Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Senin 2 Desember 2024. Kali ini bersama kami, saya Agung Wiguna. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Tengku Rizky, warga Kota Medan yang merupakan supir Toyota Hiace yang menjadi salah satu korban hilang pasca tanah longsor di sepanjang Jalan Sembahe menuju Brastagi pada Selasa kemarin. Kepala Basarnas Medan Mustari menyebutkan jasad korban ditemukan oleh warga di sekitar perkebunan sawit di daerah Namorambi, Kabupaten Deli Serdang yang berjarak sekitar 15 km dari lokasi kejadian. Awalnya tim masih terfokus melakukan pencarian di sekitar lokasi longsor Sembahe. Kemudian setelah mendapatkan informasi, tim bersama keluarga korban langsung menuju lokasi dan memastikan identitas korban. Dan ternyata benar jasad tersebut adalah Tengku Rizky. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka total keseluruhan korban dari tanah longsor di Jalan Lintas Sembahe menuju Brastagi berjumlah 10 orang dan luka-luka sebanyak 23 orang. Hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya kehilangan anggota keluarga pasca terjadinya tanah longsor. Hingga operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Namun untuk pembukaan akses jalan dan pemindahan material longsor masih terus dilakukan oleh instansi terkait. Sebelumnya terjadi peristiwa longsor pada Selasa 26 November 2024 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Longsor terjadi di Jalan Lintas Sembahe menuju Brastagi sepanjang 3 km dengan 13 titik longsoran mulai dari Jembatan Sembahe sampai RM Sindelaras, Sibolangit. Longsor menyebabkan 10 orang meninggal dunia. Sempat terputus selama 4 hari akibat longsor di kawasan desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit. Jalan lintas utama Medan Brastagi sudah bisa dilalui. Namun di beberapa titik longsor, petugas masih melakukan penjagaan. Hal itu dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Muji Edianto pagi tadi. Muji mengatakan setelah upaya evakuasi korban dan kendaraan serta pembersihan material longsor oleh tim gabungan, jalur tersebut sudah kembali dibuka. Selain itu, rapat koordinasi bersama instansi terkait menghasilkan keputusan jalur Medan Brastagi akan kembali beroperasi. Ia menegaskan pembukaan jalur dilakukan dengan catatan kondisi cuaca aman dan tidak ada potensi bahaya. Pihaknya menunggu hasil penelitian Badan Geologi Pusat terkait kondisi kontur tanah di area longsor untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Penanganan ini menjadi langkah penting dalam memastikan keselamatan pengguna jalan, terutama di wilayah rawan longsor seperti Desa Sembahe. Saat ini pembersihan material longsor terus dilakukan untuk memaksimalkan akses dan memastikan kelancaran lalu lintas. Kombes Pol Muji Edianto juga menghimbau masyarakat yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk tetap waspada dan mengikuti informasi terkini dari petugas di lapangan. Ini menyangkut bencana alam, maka kemarin kita rapatkan rekan-rekan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi, kemudian Kabupaten Deli Serdang, kemudian Basarnas, BPBD dari Provinsi, itu kita putuskan hari ini jam 9 tadi. Jadi jam 9 sudah operasional kembali seperti biasa. Ya, saat ditinggal bekerja, rumah semi permanen milik Maradingin Hasibuan, warga desa Air Bali, Kecamatan Sosa, Padang Lawas, ludes terbakar. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah dalam video amatir satu unit rumah semi permanen milik Maradingin warga desa Air Bali, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, hangus terbakar. Kejadian pertama kali diketahui warga sekitar pukul 1 dini hari saat api telah membesar. Dengan alat seadanya, warga berupaya untuk memadamkan api, namun mengingat rumah
banyak material kayu sehingga warga tidak dapat menyelamatkan rumah sehingga habis terbakar. Pada kejadian kebakaran ini, kondisi rumah kosong ditinggal penghuninya bekerja. Maradingin Hasibuan, pemilik rumah, mengatakan dirinya diberi kabar oleh adiknya sekitar pukul 2 dini hari dan pagi hari dirinya pulang melihat kondisi rumah sudah habis terbakar. Pokoknya saya ke tempat kerja yaitu PT Mai kira-kira jam 2 dini, dan habis sholat subuh, bakdia subuh, saya langsung meluncur ke kampung saya Desa Erbali ini, dan saya datang sudah hangus rumah kita. Kejadiannya sekitar jam 1. Kepala Desa Erbali Guntur Hasibuan mengatakan warga telah berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya dan berupaya agar api tidak merembet ke rumah tetangga, mengingat areal tersebut sangat padat penduduk. Jadi waktu itu masyarakat datang memadamkan api lantaran apinya sudah terlalu besar, jadi tidak bisa lagi dipadamkan. Saat ini pemerintah desa telah melaporkan kejadian kebakaran ke kecamatan. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di kamar kos di Kota Kisaran, Asahan. Polisi belum dapat memastikan penyebab korban meninggal dunia. Mendapat informasi adanya pria yang meninggal dunia di dalam kamar kos, personil Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan langsung turun ke lokasi di Jalan Jeruk, Kelurahan Sentang, Kisaran Timur. Jasad pria yang diketahui bernama Putra Andi pertama kali ditemukan rekannya yang hendak mengajak korban bekerja. Setelah melakukan cek TKP dan identifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kisaran untuk proses visum. Polisi juga mengamankan sejumlah barang di dalam kamar kos. Kepala Unit Jatanras Polres Asahan Ibda Supangat mengatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban, namun ada barang milik korban yang diduga hilang. Dikatakan jika pihak keluarga menganggap kematian korban tidak wajar, maka dapat mengajukan permintaan otopsi. Seorang laki-laki telah meninggal dunia. Selanjutnya masih kami tangani, masih kami lakukan penyelidikan. Untuk dari cek TKP ada beberapa barang bukti yang kami amankan. Dari hasil pengecekan tadi yang kita temukan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada bagian hidungnya mengeluarkan fluid. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Langkat tahun 2025 sebesar 2,1 triliun rupiah pagi tadi disahkan oleh DPRD Kabupaten Langkat dalam agenda rapat sidang paripurna. Agenda sidang paripurna pengesahan APBD Kabupaten Langkat ini digelar di gedung DPRD dengan tujuan anggaran sebesar 2,1 triliun rupiah ini bisa bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Langkat. Sidang paripurna pengesahan APBD tahun 2025 ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sri Bana Perangin Angin, didampingi para wakil Ketua DPRD dan PJ Bupati Langkat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah. Rapat paripurna ini diawali dengan pembacaan laporan hasil kerja Badan Anggaran, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing juru bicara fraksi DPRD Langkat. Pada rapat paripurna tersebut, masing-masing juru bicara fraksi menyatakan setuju Ranperda Perubahan APBD 2025 disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Langkat dan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan hasil rapat. Pada tahun 2024, anggaran belanja dan pendapatan daerah Kabupaten Langkat sebesar 2,5 miliar rupiah. Dengan demikian terdapat penurunan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk tahun 2025. Adapun rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut diantaranya pendapatan asli daerah sebesar 252 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar 1,8 miliar lebih, dan pendapatan yang sah sebesar 48,7 miliar rupiah lebih.
Setelah dilantik dan disahkan kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan memiliki visi untuk melakukan transparansi dan kolaborasi dengan pemerintahan eksekutif dan lembaga terkait demi terwujudnya program pembangunan Kota Medan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Transformasi dan transparansi serta kolaborasi menjadi visi dan semangat baru bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan. Hal ini akan difokuskan dalam pembahasan rapat kerja DPRD Kota Medan tahun anggaran 2025 guna terciptanya suasana yang transparan dalam pembangunan Kota Medan. Guna mendukung tercapainya hal tersebut, sebelum pelaksanaan rapat kerja berlangsung, berbagai narasumber seperti perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Pemeriksa Keuangan RI turut menyampaikan materi di hadapan puluhan anggota DPRD Kota Medan sebagai peserta rapat kerja. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan mengatakan sikap transparansi akan menjadi semangat baru DPRD Kota Medan dengan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal tersebut menurutnya dapat dilaksanakan dengan melakukan pendekatan yang berbasis data dan bukti. Ini dari Mendagri, dari BPK Pusat, juga ada dari Menteri Keuangan Pusat, ya ada dari BRIN. Jadi ini untuk memperdalam dan wawasan kami di DPRD. Jadi sehingga kami di DPRD dapat bekerja sesuai dengan tupoksi kami, ya sebagai anggota DPRD, dan dapat menambah pelayanan kepada masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kemendagri diminta menjadi pemateri diskusi sebelum rapat kerja dimulai agar terciptanya komitmen menempatkan kepentingan publik sebagai inti dari setiap program kerja yang akan dipaparkan oleh para anggota DPRD Kota Medan. Masjid terapung pertama dibangun di Kabupaten Deli Serdang adalah Masjid Rahmat Tan'im yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amir. Masjid ini diresmikan oleh tokoh nasional Tun Dr. Haji Rahmat Shah kemarin. Kehadiran tokoh nasional Tun Dr. Haji Rahmat Shah ini tidak hanya meresmikan Masjid Terapung Rahmat Tan'im, namun juga memberikan motivasi kepada santriwan dan santriwati yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Mustafirin Al-Amir. Motivasi yang disampaikan Dr. Haji Rahmat Shah sangatlah menginspirasi pada para santri. Sebagai tokoh nasional yang sudah tidak muda lagi, namun ia masih mampu menoreh segudang prestasi dan 1000 penghargaan dari pemerintah pusat maupun mancanegara. Setelah meresmikan masjid, Tun Dr. Haji Rahmat Shah menyempatkan diri sholat berjamaah di Masjid Apung Rahmat Tan'im. Hal-hal yang baik untuk masa depan putra-putri kita yang ada di pesantren ini, sekaligus meresmikan masjid ya yang Rahmat Tan'im yang sudah kita sepakati jauh-jauh hari, tapi hari ini semuanya alhamdulillah baru punya waktu dan bisa hadir. Untuk ini kita syukuri, semoga masjid ini bermanfaat khususnya untuk siswa putri dan juga bagi yang membantu diberi banyak kemudahan, rezeki dan panjang umur dan kesehatan dari Allah SWT. Buya Amiruddin MS mengatakan Masjid Terapung Rahmat Tan'im ini dibangun bukan hanya untuk tempat beribadah yang megah, namun juga menjadi simbol keagungan dan keimanan yang kokoh. Masjid Terapung ini dirancang dengan arsitektur yang modern, mencerminkan keindahan serta ketenangan dalam setiap detailnya. Berdiri di atas air, masjid ini melambangkan keseimbangan antara alam dan spiritual, mengajak setiap jamaah untuk merasakan kedamaian sejati dalam beribadah mereka. Masjid Terapung Rahmat Tan'im ini merupakan wujud nyata dari dedikasi dan komitmen pendiri sekaligus pembina Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir. Buya berharap masjid ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aktif serta menjadi inspirasi bagi pembangunan masjid-masjid lainnya di seluruh Indonesia. Pak Dr. Rahmat Shah, Pak Jenderal Ahmad Syardin, dan seluruh kawan-kawan bisa hadir. Ini adalah peruntukan untuk santri putri. Sehingga pesantren ini memiliki 2 masjid. Untuk santri putra banin di depan Masjid Baitul Mustafirin Al-Amir, dan di sini adalah untuk santri putri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ingin putra-putrinya belajar dengan tenang menghafal Quran, bawalah ke sini. Insya Allah kami didik dengan baik dan kami punya moto mendidik dengan kolbu.
Ya, sebanyak 789 personil kepolisian dari Polrestabes Medan dikerahkan untuk melakukan pengamanan pemungutan suara susulan di 54 TPS di Kota Medan. Setiap TPS dijaga 2 anggota Polri dan Babinsa. Kapolres Tabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan melakukan peninjauan TPS yang melakukan pemungutan suara susulan di Kota Medan di TPS 25 dan TPS 26 Jalan Gaperta Ujung Medan pada Minggu siang. Gideon menyebutkan situasi hingga saat ini berlangsung aman dan kondusif. Untuk pengamanan pada PSS ini, Polres Tabes Medan mengerahkan 789 personil dengan skema 1 TPS dijaga oleh 2 orang anggota Polri dan Babinsa. Bersama KPU dan Bawaslu Kota Medan, Kapolres menyebutkan sejauh ini tidak ada tanda-tanda ancaman atau gangguan dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan di Kota Medan. Kapolres Tabes Kota Medan juga berharap pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan berlangsung aman dan kondusif hingga proses perhitungan surat suara Pilgub dan Pilwakot Medan. KPU ada 54 tuh ya, 54 TPS dan masih ada waktu sampai dengan pukul 13.00. Masyarakat masih bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian situasi secara umum juga berlangsung aman. Lalu pengerahan kekuatan personil juga kita siapkan lebih baik lagi dengan asumsi 1 TPS 2 orang polisi. Sesuai dengan konsep operasi tetap 789 itu yang digunakan untuk semua pengamanan sampai dengan tahap penyelesaian pilkada. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyelidikan terkait rusaknya logistik pilkada berupa surat suara di Dusun 1 Desa Gazamanu, Kecamatan Bowolato yang diduga sengaja dirusak saat berada di Gedung Serbaguna Kabupaten Nias Induk. Rusaknya logistik Pilkada Sumut 2024 berupa surat suara yang terjadi di Desa Gazamadu, Kabupaten Nias Induk membuat Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyelidikan lanjutan secara intensif. Berdasarkan penyelidikan awal yang dilakukan oleh petugas, logistik Pilkada Sumatera Utara 2024 yang rusak tersebut terjadi saat petugas Linmas dan kepolisian yang berjaga di Gedung Balai Serbaguna Desa Gazamadu Nias meninggalkan lokasi sebentar. Begitu tiba kembali, logistik Pilkada berupa surat suara telah mengalami kerusakan. Kepala Biro Operasional Polda Sumut Kombes Pol Victor Togi Tambunan mengatakan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui siapa yang melakukan perusakan terhadap logistik pilkada tersebut. Dengan rusaknya logistik pilkada berupa surat suara tersebut, maka 2 tempat pemungutan suara di Nias Induk melakukan pemungutan suara susulan hari ini. Proses penyelidikan untuk mengungkap terkait kasusnya sendiri. Ya, kasus ini terjadi pada saat informasi yang kami terima terjadi pada saat petugas Polri yang saat itu bersama-sama dengan Linmas dan yang petugas pengamanan lain. Adapun surat suara yang dirusak tersebut, yakni surat suara Pilgub Sumut, dinyatakan hilang dan surat suara pemilihan bupati dirusak karena keluar dari kotak suara. Jumlahnya yakni 566 pemilih di TPS 1 dan 139 pemilih di TPS 2. Sementara itu, proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pilkada di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Batubara dijaga ketat aparat kepolisian. Seperti di PPK Air Putih Batubara yang sudah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta pemilihan bupati dan wakil bupati Batubara sejak Sabtu 30 November 2024. Tampak sejumlah personel polisi berjaga di pintu masuk aula kantor camat Air Putih tempat berlangsungnya rapat pleno. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang diperbolehkan masuk ke dalam aula. Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta pemilihan bupati dan wakil bupati Batubara dihadiri seluruh panitia pemungutan suara atau PPS tingkat desa dan kelurahan di Kecamatan Air Putih, para saksi pasangan calon dan panitia pengawas pemilu kecamatan. Anggota KPU Kabupaten Batubara, Suryanto, mengatakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pilkada digelar serentak di 12 kecamatan se-Kabupaten Batubara dengan jumlah TPS sebanyak 794. Proses ini ditargetkan akan rampung selama 2 hari.
Setelah rekapitulasi di tingkat PPK selesai, selanjutnya KPU Kabupaten Batubara akan menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten selambatnya pada 6 Desember 2024. Iya. Ada 12 kecamatan yang akan melakukan rekapitulasi, yaitu sebanyak 794 TPS. Ditargetkan selesainya nggak, Pak? Direncanakan diupayakan hari ini, tapi kalau tidak bisa besok akan dilanjutkan. Mudah-mudahan selama maksimalnya 2 hari bisa terselesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Alhamdulillah, walaupun cuaca hujan sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pemungutan suara juga berjalannya hujan, tetap terlaksana walaupun ada beberapa TPS yang melakukan pemungutannya sebelum atau dilewat dari jam 7 gitu. Pemirsa, petugas gabungan mendistribusikan logistik pemungutan suara susulan Pilkada di Kabupaten Asahan menggunakan perahu karet karena jalan menuju tempat pemungutan suara terendam banjir. Meski banjir, warga tetap antusias datang ke tempat pemungutan suara susulan Pilkada 2024. Petugas gabungan dari unsur kepolisian, KPU, Bawaslu, dan BPBD Asahan mendistribusikan logistik pemungutan suara susulan untuk 2 tempat pemungutan suara atau TPS di Desa Piasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja. Ketua Bawaslu Asahan Paringonan Siregar yang meninjau langsung ke lokasi mengatakan ada 2 TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan, yaitu TPS 2 dan TPS 6 Desa Piasa Hulu. Pemungutan suara susulan ini disebabkan saat Pilkada 27 November 2024 lalu, kedua TPS tersebut terendam banjir. Paringonan menyebut pelaksanaan pemungutan suara susulan berjalan lancar. Dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan yang terjadi di TPS 2 dan TPS 6 Desa Piasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, bahwa alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun memang saat itu terjadi banjir juga, tapi kita turunkan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar karena TPS 6 sendiri bisa dilihat bahwa sudah mulai surut. Sementara suasana saat pemungutan suara di 2 desa tersebut mengalami banjir, namun warga tetap rela menerjang banjir sampai ke TPS guna memilih hak suaranya di Pilkada 2024. Ketua KPU Kabupaten Asahan Hidayat mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 6 jam sejak TPS dibuka. KPU Deli Serdang sudah menjadwalkan kegiatan untuk pemilihan suara lanjutan PSL dan pemilihan suara susulan PSS di 31 tempat pemungutan suara TPS yang ada di 5 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang dijadwalkan pada pada 1 Desember 2024. Adapun 31 TPS itu berada di 5 kecamatan mulai dari Sunggal, Tanjung Morawa, Batang Kuis, Hamparan Perak, dan Sibolangit. Musibah banjir dan longsor membuat 31 TPS tidak memungkinkan untuk dilakukan pencoblosan serentak pada saat 27 November lalu. PSL dan PSS sengaja dilakukan agar pemilih yang ada di masing-masing TPS dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk masing-masing PPK dan PPS sudah mengetahui kegiatan PSL dan PSS tersebut. Ketua Divisi Umum Keuangan dan Logistik Relis Yanti Panjaitan mengatakan kalau anggaran untuk pelaksanaan PSL atau PSS ini belum disiapkan karena harus ada perubahan anggaran. Untuk honor petugas yang ada di KPPS sama sekali tidak ada penambahan. Surat keputusan KPPS 1 bulan dari 7 November sampai 7 Desember dan PSS dan PSL ini masih mereka yang mengerjakan. Untuk saat ini, di beberapa kecamatan juga sudah dilakukan rekapitulasi perhitungan di tingkat PPK. Untuk kegiatan PSL dan PSS disebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, stakeholder, dan hal yang sama juga dilakukan oleh PPK dan PPS. Pihak KPU saat ini sedang melakukan monitoring ke 31 TPS dan melihat secara langsung proses pelaksanaan pemilihan susulan di TPS 3 desa.
Kecamatan Sedang kembali itu dalam alternatif. Akibat longsor, pengembalian surat suara yang sudah dicoblos dari PPK Sibolangit menjadi terkendala dan seharusnya kotak dan surat suara sudah sampai di gudang KPU di kawasan industri Kecamatan Tanjung Morawa. Warga etnis Tionghoa di Kota Binjai cukup antusias dalam memberikan hak suaranya di TPS pada pemungutan suara susulan. Sejak dibuka pukul 7 pagi kemarin, warga etnis Tionghoa sudah berdatangan untuk mencoblos di bilik suara pada pemungutan suara susulan Pilkada serentak. Meski cuaca tengah turun hujan, namun hal itu tak menyurutkan semangat mereka untuk datang mencoblos di TPS. Salah seorang warga, Koko Citra, menjelaskan alasannya datang mencoblos dengan harapan Kota Binjai dapat lebih maju. Selain itu, dirinya juga menginginkan agar pemimpin yang terpilih nantinya dapat amanah dalam menjalankan pemerintahan. Semoga Kota Binjai lebih maju lagi dan sebagai pimpinan yang lebih amanah lagi. Sementara itu, anggota Panwascam Binjai Kota Irsan Sikumbang menjelaskan tingkat partisipatif jumlah pemilih yang mengikuti pelaksanaan pemungutan suara susulan di 20 TPS Kecamatan Binjai Kota cukup tinggi, di mana untuk setiap TPS rata-rata ramai dipenuhi para pemilih yang ingin memberikan hak suaranya. Di setiap TPS itu rata-rata penuh, jadi mudah-mudahan tidak ada masalah sampai pukul 1 nanti, sehingga berjalannya ini bisa dapat berjalan lancar dan tanpa ada hambatan atau rintangan apapun. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba memastikan tidak ada pemungutan suara ulang pada pelaksanaan Pilkada 2024 karena proses pemungutan dan perhitungan suara pada 27 November 2024 lalu berjalan lancar, aman, tertib dan tidak ditemukan adanya masalah. Hal tersebut diungkapkan Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Toba, Ridwan Marpaung di Sekretariat KPUD Toba Jalan Tarutung, Soposurung, Balige, Kabupaten Toba hari ini. Ridwan menjelaskan seluruh kelompok penyelenggaraan pemungutan suara menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu dipastikan untuk Kabupaten Toba tidak ada pemungutan suara ulang. Menurut Ridwan, untuk proses pengembalian kotak suara dari 698 tempat pemungutan suara pada 16 kecamatan dari 244 desa dan kelurahan oleh KPPS ke panitia pemungutan kecamatan juga berjalan lancar dan aman karena dikawal aparat keamanan gabungan dari unsur TNI, Polri dan Satuan Linmas. Setelah tahapan pemungutan dan perhitungan suara tingkat TPS usai, saat ini PPK tengah melaksanakan tahapan perhitungan suara tingkat kecamatan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK ini digelar di 16 kecamatan pada Jumat dan Sabtu, mulai pukul 8 sampai selesai. Usai rekapitulasi surat tingkat kecamatan, tahapan berikutnya rekapitulasi surat suara tingkat KPU Kabupaten Toba yang pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. KPUD Toba menghimbau masyarakat, khususnya pasangan calon kepala daerah maupun tim sukses, untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi atau kegiatan yang bisa merusak kualitas. Kita rencananya Binjai melakukan patroli untuk mengawal seluruh proses pemungutan suara susulan PPS di Kota Binjai. Hal ini untuk memastikan seluruh proses pengawasan berjalan sesuai dengan prosedur tahapan pemungutan suara susulan di 20 TPS yang terdampak banjir di Kecamatan Binjai Kota. Komisioner Bawaslu Kota Binjai Fadil Azhar saat ditemui di sela-sela kegiatan pengawasan di salah satu TPS di Kelurahan Bergam mengatakan proses pengawasan di tempat pemungutan suara susulan dikawal pihak kepolisian untuk memberikan jaminan transparansi dan integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Binjai. Dari hasil pemantauan di beberapa titik TPS yang melakukan pencoblosan susulan, pihaknya belum ada menemukan pelanggaran pemilu sejauh ini, masih berjalan lancar, aman dan terkendali. Kendati demikian,
pihaknya terus memonitor dan menyiapkan langkah strategis jika ada laporan ataupun menemukan bentuk pelanggaran pemilu. Pihaknya masih menemukan keributan kecil dari pemilih yang ingin mencoblos di TPS tertentu, namun tidak sesuai dengan surat undangannya. Tapi setelah dijelaskan soal aturannya, para pemilih akhirnya mengerti untuk mencoblos di TPS yang sudah ditentukan di surat undangan. Meski sempat dilanda banjir, namun antusias warga Kelurahan Bergam yang datang ke TPS untuk pencoblosan susulan cukup tinggi. Sejumlah petugas kepolisian dari Brimob tampak berjaga-jaga di TPS untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pemungutan suara susulan PPS di Kelurahan Bergam. Berjalan dengan baik ya, artinya sesuai dengan yang datang, sesuai menggunakan C pemberitahuan, kemudian didukung oleh ya dari Bergam maupun di sebelumnya saya ke Bonjol, saya belum menemukan pelanggaran. Walau tadi ada pemilih yang seharusnya di TPS yang lain, dia mau memilih di situ, tapi ketika kita beri penjelasan bahwasanya mereka bukan di sini. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai nomor urut 4 Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi unggul sementara dalam hitung cepat versi mandiri dalam Pilkada Serentak 2024 di kota Binjai. Keduanya berhasil menduduki peringkat teratas dengan perolehan 38.669 suara atau 31,29% dari data 100% yang sudah masuk. Dengan perolehan suara tersebut, Amir Jiji berhasil mengungguli 3 calon lainnya yang ikut dalam kontestasi Pilkada Binjai. Untuk posisi kedua ditempati oleh paslon nomor urut 3, Donald Andri dengan perolehan 34.992 suara atau 28,31%. Sedangkan di posisi ketiga ditempati paslon nomor urut 2, Zainuddin Purba Hendro Susanto dengan perolehan 31.673 suara atau 25,63%. Sedangkan di posisi keempat ditempati paslon nomor urut 1, Rizky Aulia yang hanya memperoleh 18.258 suara atau 14,77%. Calon wali kota Binjai Amir Hamzah mengatakan meski berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Amir Jiji sudah unggul dalam perolehan suara, namun pun begitu hendaklah untuk bersabar menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Amir juga meminta kepada seluruh tim relawan serta pendukungnya agar jangan terlalu bereiforia, tidak sombong apalagi menjelek-jelekan paslon yang lain. Setelah tuntas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara tingkat KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada tahun 2024 yang terdiri dari 5 desa. Adapun hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, yaitu dengan jumlah TPS sebanyak 57 TPS dan daftar pemilih tetap DPT sekecamatan Bandar Khalifah sebanyak 18.992 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 10.615 dengan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk paslon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 8.481 dan untuk paslon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 1.771. Sementara untuk perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dengan paslon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 8.311, sedangkan untuk kotak kosong nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 1.622 suara. Untuk tingkat kehadiran dari jumlah DPT hanya mencapai 55,8% dengan tingkat kehadiran pemilih yang hanya 55,8%. Untuk gubernur paslon 01 itu memperoleh hak suara 8.481 dan 02 memperoleh suara 1.771. Tot Bupati suara 01 8.311. Camat Bandar Khalifah Maningar Manurung mengatakan hal ini terjadi diakibatkan beberapa hal, yaitu karena pada saat pencoblosan diguyur hujan dan tidak memiliki IKTP, serta kurangnya respon masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya. Cuaca tidak bersahabat pada
hari itu hujan mulai malam sampai sore hari. Jadi masyarakat kendalanya malas keluar dari rumah, satu. Kedua, masyarakat itu tidak mempunyai KTP. Memasuki minggu pertama Desember dan menyambut perayaan Hari Natal pada bulan Desember ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Natal Oikumene dengan sederhana bersama warga. Umat Kristiani di Kabupaten Tapanuli Utara dan pemerintah daerah bekerja sama antar gereja dan Polres Taput merayakan Natal Oikumene tahun 2024 di Tarutung. Natal Oikumene berlangsung dengan hikmat yang dimeriahkan oleh penampilan koor dan vokal grup, serta koor dari perwakilan masing-masing gereja dan sekolah yang ada di kota Tarutung. Perayaan Natal Oikumene ini dilaksanakan pada hari ini dengan mengusung tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem dari Nats Alkitab Lukas 2 ayat 15 dan subtema dengan semangat Natal kita wujudkan persaudaraan dan persahabatan di Tapanuli Utara. Sebagai salah satu elemen negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam khotbah Natal yang disampaikan oleh Pendeta Irfan Hutasoid dan Pendeta Donald Sinaga juga menyampaikan dengan seruan Natal ini mengajak warga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. PJ Bupati Taput di Posmasi Hombing menyampaikan dengan semangat Natal mengajak semua pihak bergandeng tangan dan bahu-membahu yang dilandaskan semangat kegotong royongan dan peran serta kita menjaga kenyamanan di lingkungan masing-masing setelah Pilkada serentak yang digelar 27 November lalu. Kabupaten Tapanuli Utara, pesan Natal yang disampaikan adalah di dalam Natal ini kita akan merajuk kembali pasca Pilkada akhir-akhir ini yang memecah belah, yang memberikan kepada kita semua acara Natal ini adalah sukses dan dihadiri semua lapisan masyarakat. Sehingga pada acara ini pesan Natal sampaikan kepada kita, kepada masyarakat secara keseluruhan untuk tetap solid bekerja sama. Kapolres Taput AKBP Erni Sitinjak mengajak warga Taput membangun kebersamaan dan persaudaraan antar sesama masyarakat di Tapanuli Utara yang baru selesai melaksanakan pilkada. Hari ini telah selesai kita laksanakan dengan baik perayaan Natal Oikumene Kabupaten Tapanuli Utara. Kita jalin kerjasama dan silaturahmi yang baik sehubungan dengan beberapa peristiwa kemarin saat menjelang dan setelah selesai pilkada. Pemirsa, Universitas Negeri Medan kembali mewisuda sebanyak 1.975 lulusan untuk program doktor, magister, pendidikan profesi guru, sarjana, dan diploma berlangsung hingga 5 Desember 2024 di Auditorium Unimed. Para lulusan yang diwisuda pagi tadi oleh Rektor Unimed Profesor Dr. Baharudin berasal dari 192 lulusan program pasca sarjana dan profesi guru, 297 lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan, 309 Fakultas Bahasa dan Seni, 186 Fakultas Ilmu Sosial, 331 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 189 Fakultas Teknik, 147 Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan 324 lulusan Fakultas Ekonomi. Rektor Unimed mengatakan gelar akademik dan keahlian yang telah diperoleh harus menjadi modal utama untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam berkiprah dan berkarya meniti karir. Untuk itu, Rektor mengajak para lulusan yang diwisuda hari ini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3 guna mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan skill agar lebih mahir dan profesional. Lebih lanjut, Profesor Baharudin mengatakan Kemendiksaintek akan melakukan transformasi pendidikan dalam membangun sumber daya manusia yang terampil guna mempercepat proses hilirisasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Unimed sudah sangat selaras dengan kebijakan baru Kemendiksains karena kurikulum dan pola akademik di Unimed sangat konsisten dalam melahirkan lulusan SDM unggul dan berkarakter. Unimed itu kan sebelum ini kita sudah memang menerapkan namanya kurikulum OBE. Kurikulum OBE itu adalah apa yang akan dikerjakan dan dilaksanakan oleh alumni setelah tamat. Dan kalau hilirisasi saya kira
kalau kedepannya juga tetap otonomi perguruan tinggi, tetapi yang ditekankan bagaimana perguruan tinggi itu menciptakan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dikerjakan oleh masyarakat. Jadi tidak untuk finansial, tetapi bagaimana masalah masyarakat itu diberikan keterampilan kepada mahasiswa supaya apa yang dihadapinya nanti itu bisa diselesaikan dan bisa dikembangkan oleh masyarakat. Ketua Senat Unimed Profesor Dr. Syawal Gultom pada orasi ilmiahnya menekankan agar dapat diterima dengan cepat di tempat kerja. Para lulusan perlu mengembangkan perangai ilmiah atau sikap ilmiah, yakni kemampuan berpikir kritis, integritas kejujuran, berani membela kebenaran, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, keterbukaan, dan ketekunan. Syawal mengatakan semakin tinggi sikap ilmiah suatu bangsa, maka rakyatnya akan mampu hidup sejahtera. Syawal Gultom menyesalkan saat ini sekitar 500.000 lulusan S1 menjadi pengangguran disebabkan kurangnya sikap ilmiah dan ketekunan. Pangkalan Tentara Angkatan Laut Indonesia Tanjung Balai Asahan berjalan santai sambil memungut sampah di sepanjang jalan kota Tanjung Balai kemarin. Pemungutan sampah di jalan kota Tanjung Balai ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Armada RI ke-79 tahun pada 5 Desember 2024 mendatang. Komandan Lanal TBA Letkol Laut Wido Dwi Nugraha mengatakan kegiatan ini sebagai edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dapat menimbulkan permasalahan di antaranya penyumbatan drainase yang mengakibatkan banjir. Untuk mengatasi permasalahan sampah ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Daerah dalam pengelolaan sampah dengan didaur ulang, sehingga menjadi nilai rupiah dan diharapkan semua pihak dapat menjaga kebersihan lingkungan guna mewujudkan alam semesta lebih bersih. Jadi dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama untuk peduli terhadap sampah, karena sampah ini makin lama menjadi musuh kita bersama. Kegiatan pengelolaan sampah ini ke depan nanti akan kita jadwalkan, kemudian kita akan berbuat lebih masif lagi sehingga kita lebih menjaga alam semesta ini untuk menjadi lebih baik. Demikian. Ratusan peserta didik tingkat satuan pendidikan dasar di Kota Gunung Sitoli mengikuti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolahnya. Khusus di Sekolah Dasar Negeri 0709778 Gunung Sitoli, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 mengangkat tema Sekolahku Bangga Akan Budaya Daerahku. Terapannya, peserta didik dengan partisipasi orang tua dan guru diajari cara mengolah makanan tradisional, kemudian membuat permainan tradisional seperti lompat tali, enggrang, dan fongklak terbuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan anak, antara lain karet dan tempurung kelapa. Peserta didik juga dilibatkan berperan aktif sebagai tome sowato, yakni pihak si pangkalan dan pihak tamu, menampilkan acara penyambutan serta pemberian sekapur sirih diselingi tarian maena layaknya sebuah pesta adat Nias sedang berlangsung. Kepala Sekolah Dasar 0709778 Gunung Sitoli, Teresia Nehe mengatakan, kurikulum Merdeka saat ini selain materi umum di intrakurikuler dan ekstrakurikuler juga menganjurkan pembelajaran kokurikuler seperti kegiatan P5 ini. Gunanya agar peserta didik dapat memahirkan diri mengenal kearifan budaya lokal sebagai kekayaan budaya nasional hingga terhindar dari sisi negatif kemajuan zaman saat ini. Anak kita tentang budaya kita yang sesungguhnya. Kita bantu juga kepada Bapak Ibu zaman dahulu. Seperti permainan tradisional zaman dahulu, makanan tradisional zaman dahulu. Tapi bahan-bahan seperti didaur ulang sampah, ya, seperti karton, dan tempurung. Lalu pengolahan makanan seperti dari sagu, diolah itu semua. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada berbagai satuan pendidikan seperti ini juga masih terus dimaksimalkan. Pihak komite dan orang tua juga mendukung sepenuhnya karena ketiadaan pembiayaan dari alokasi biaya operasional sekolah. Namun P5 dinilai besar manfaatnya sebagai muatan pendidikan dan edukasi bagi anak-anak.
Guna menempa dan mengasah jiwa kepemimpinan serta tanggung jawab dapat dilakukan dengan kegiatan kerjasama tim atau disebut outbound yang diharapkan mampu menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi diri. Kegiatan outbound berlangsung 2 hari di Pancur Batu oleh tim Sukma untuk membentuk generasi muda menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. Beragam aktivitas outbound dirancang khusus untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, kemampuan intelektual, serta membangun karakter pemimpin sejati dari masing-masing peserta. Acara ini merupakan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa tim Sukma yang bekerja sama untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan leadership camp outbound. Selama kegiatan, para peserta dilatih untuk bekerja sama, memperluas kapasitas diri dan menghadapi tantangan dengan semangat kepemimpinan. Kegiatan ini menjadi peluang untuk menguji dan memperbaiki kemampuan mahasiswa dalam situasi lapangan serta membantu menjadi pemimpin yang siap menghadapi berbagai permasalahan. Harapan kita di tengah banyaknya permasalahan dari negara Republik Indonesia ini. Ya, jangan takut panas, nanti kita menjadi di lokasi yang dingin ya semua. Oke. Ya, bukan hanya kompetensinya yang diharapkan, tapi juga kemampuan leadershipnya sangat kita. Itu sebabnya sudah semua sebuah kampus yang mengusung tema bahwa kampus kita adalah kampus yang manajer dan profesional muda. Dengan terbentuknya kegiatan ini, insya Allah itu semua akan bisa kita wujudkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kita. Oke, sudah. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada besok hari Selasa 3 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afrija, Prakirawan BBMKG Wilayah 1, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan juga hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara berlaku hari Selasa 3 Desember 2024. Pagi hari berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Batubara, Deli Serdang, Kota Medan, Labuan Batu, Langkat, Nias Utara, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Humbang Hasundutan, Karo, Kota Padang Sidempuan, Labuan Batu, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, Dairi, Kota Gunung Sitoli, Kota Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Nias Utara, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Tengah, Toba, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 1 Desember 2024 tidak terpantau adanya titik panas. Himbauan waspada potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang di wilayah lereng timur, pesisir timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi informasi perakiraan cuaca sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Ayu Alvini Okari. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.